Baru saja kita simak tadi pernyataan dari politikus Partai Golkar Aceh Hasan Syazili yang menyinggung beberapa hal persiapan hari ini tentunya dan juga menyinggung sedikit mengenai fakta integritas yang harus diikuti oleh sejumlah calon menteri dan juga calon wakil menteri yang akan bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita akan terus memantau pemirsa bagaimana perkembangan terkini di gedung MPR DPR. Tapi kita simak dulu informasi berikut ini pemirsa. Perjalanan Prabowo Subianto meraih kursi RI 1 terbilang panjang. Kalah 3 kali di pemilihan presiden sebelumnya tak membuatnya patah arang. Menggandeng putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Subianto mantap mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden RI. Dan berikut perjalanan Prabowo Gibran menuju kursi kepresidenan RI 1. Sebelumnya kita simak dulu pemirsa saat ini kondisi terkini di gedung MPR di mana kita lihat persiapan sudah semakin terlihat jelang kedatangan dari Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang akan diambil sumpah jabatan pada hari ini. Tadi sejumlah politisi sudah hadir dan memberikan beberapa pernyataan kepada awak media terkait dengan persiapan hari ini, kemudian bagaimana nantinya konstelasi politik. Kita lihat saat ini juga Saan Mustafa, politisi dari Partai Nasional Demokrat dan juga Wakil Ketua DPR RI sedang memberikan pernyataannya. Tentu akan banyak hal yang akan disampaikan oleh beberapa kader dari partai yang mendukung dan juga yang akan termasuk dalam koalisi Kim Plus yang akan bekerja bersama dengan Prabowo Subianto. Presiden dengan beserta jajaran, tapi ini harus menjadi optimisme kolektif seluruh rakyat Indonesia. Bahwa rakyat Indonesia memiliki rasa optimisme dengan pemerintahan baru, di mana pemerintahan baru ini mampu membawa kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita secara ekonomi menjadi lebih baik, secara politik menjadi lebih demokratis, menempatkan hukum sebagai panglima, dan ini semua tentu menjadi ekspektasi dari seluruh rakyat Indonesia terhadap pemerintahan baru ini. Kan terkait sama penambahan kursi komisi kan sekarang sudah ada 12, update dari DPR sendiri bagaimana? Ya, penambahan komisi sudah dipastikan itu menjadi 13 komisi plus ada tambahan satu badan yaitu Badan Aspirasi Masyarakat. Nah, terkait dengan nanti nomenklaturnya Komisi 1 sampai Komisi 13 nanti membidangi apa saja, nanti kita menunggu nanti malam ketika Pak Prabowo sebagai Presiden mengumumkan jajaran kabinetnya. Jadi nanti kita akan lihat ada nomenklatur baru mana saja. Kan selama ini kita kan hanya mendengar akan ada namanya Menteri HAM, Menteri Hukum, dan lain-lain. Tapi kan resminya nanti malam. Nah, ketika nanti malam resmi diumumkan, maka Senin DPR sudah pasti akan menindaklanjuti dalam bentuk pembagian kementerian dan lembaga yang pemerintah umumkan di komisi dari 1 sampai 13. Pak Saan, masih ada kan Nasdem akan bergabung di kabinet? Sampai hari ini Nasdem tetap mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran, tapi Nasdem tidak mengirim menterinya. Tapi Nasdem sepenuhnya akan mendukung semua kebijakan, program, dan keputusan-keputusan Presiden Pak Prabowo. Jadi pertemuan dengan Pak Prabowo beberapa waktu lalu di Menhan itu pembahasannya apa sih, Kang? Ya, tentu yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun. Kebetulan Pak Prabowo ulang tahun. Yang kedua tentu juga membangun saling pemahaman, saling pengertian, dan menegaskan kembali terkait dengan komitmen Partai Nasdem untuk memberikan dukungan terhadap pemerintahan Pak Prabowo, dan dukungan yang diberikan tadi tanpa memberikan syarat apapun, termasuk mengajukan nama-nama kader Nasdem di kabinet. Jadi, ya. Berarti artinya kan kader nggak dikirimkan, apakah mengirimkan orang profesional juga seperti yang disampaikan Pak Prabowo? Enggak ada. Kita nggak mengirimkan profesional juga. Jadi sekali lagi, dukungan Nasdem terhadap Pak Prabowo ini tanpa syarat, tapi Nasdem insya Allah akan menjadi mitra koalisi yang setia terhadap Pak Prabowo. Ini besok untuk pembahasan AKD ini mekanismenya akan seperti apa? Apakah nanti rapat kepala fraksi dengan pimpinan lagi atau langsung semua diserahkan
Ya nanti kan praksi-praksi akan mengirimkan nama-nama ya. Nama-nama anggota yang ditempatkan di Komisi 1 sampai 13 plus the badan-badan. Termasuk juga unsur pimpinan komisi-komisi. Jadi mudah-mudahan di minggu besok ini penetapan AKD dengan pimpinannya sudah selesai sehingga minggu berikutnya DPR sudah mulai efektif bekerja dengan para mitra. Karena kita ingin melakukan akselerasi dan tentu dengan optimisme yang luar biasa dari pemerintahan baru ini juga harus diimbangi dengan akselerasi kinerja dari DPR. Jadi biar selaras. Cukup ya. Thank you, Bang.